Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan. Tema kita, berpalinglah kepada Allah. Saudara-saudara, ketika keadaan baik, tidak sulit bagi seseorang untuk menyatakan janji setianya. Seperti pasangan pengantin baru yang lagi happy, maka mereka dengan mudah menyatakan janji setia di hadapan Allah dan anggota jemaat. Namun pada akhirnya, tidak sedikit yang ingkar janji di tengah perjalanan. Ya demikian pula dalam perjalanan rohani, ketika kita mengikut Tuhan, ada yang awalnya begitu antusias, euforia karena menyaksikan keajaiban kekuasaan Tuhan. Tetapi akhirnya ada juga yang meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel sebagai peringatan bahwa mereka seringkali tidak setia dalam mengikut Tuhan. Pada pasal sebelumnya dikisahkan tentang umat Israel yang berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala. Mereka menyembah dewa Baal yang sesungguhnya tidak berdaya atau tidak berkuasa. Pasal 46. Pada saat firman ini disampaikan, umat Israel sedang berada dalam penawanan, tetapi mereka tidak menyadari keadaannya. Dalam ayat 21-22, Tuhan menegaskan bahwa Dialah sumber keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka firman Tuhan, berpalinglah kepadaku. Pertanyaannya, mengapa harus berpaling kepada Tuhan? Pertama, berpaling kepada Tuhan karena Dia adalah sumber keselamatan. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan bagi semua bangsa. Allah yang merencanakan dan menggenapi keselamatan itu sendiri. Tidak ada kepastian keselamatan di luar Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dewa-dewa sudah terbukti tidak berkuasa menyelamatkan. Kekuatan alam sudah terbukti tidak berkuasa. Jadi sama sekali tidak bisa diandalkan. Kedua, berpaling kepada Allah adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Berpalinglah adalah sebuah perintah atau disebut dengan istilah imperatif. Berpaling artinya berbalik 180 derajat. Nah, itu namanya berpaling. Meninggalkan dosa atau pola hidup lama dan sekarang berubah arah, berubah haluan, dan berubah pikiran dengan cara menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin seseorang memiliki kehidupan yang baru, apalagi kepastian keselamatan. Tapi sebaliknya, bahwa orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, dia akan memiliki kehidupan yang baru secara rohani. Ketiga, hasil dari perpalingan atau hasil dari pertobatan. Biarkanlah dirimu diselamatkan. Itu disebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca. Biarkanlah dirimu diselamatkan. Yesaya 45 ayat 22. Artinya bahwa keselamatan adalah anugerah. Itu adalah pemberian Allah. Allah lah yang aktif bekerja atau berkarya dengan turun ke dalam dunia. Dan setiap suku bangsa dan bahasa yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 9-10, barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ada cerita atau kisah tentang seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon di Inggris. Dia bertobat dalam sebuah gereja kecil saat musim salju melalui khotbah penatua yang menggantikan pendeta yang pada saat itu tiba-tiba berhalangan hadir karena salju. Ayat firman Tuhan yang sangat menemplak Charles Spurgeon itulah Yesaya 45 ayat 22. Bahwa si penatua ini membacakan Yesaya
45 ayat 22 dan berkata, berpalinglah kepada Tuhan. Dan itu sangat mengagetkan Charles Spurgeon yang masih sangat muda pada saat itu. Dan akhirnya dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sejak umur 16 tahun. Dia melayani seumur hidupnya. Nah, ini adalah contoh dari perpalingan. Dan biarlah kita juga yang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, juga mau menyerahkan hidup, melayani Tuhan yang hidup, supaya kabar keselamatan sampai ke segala suku bangsa, sampai ke ujung-ujung bumi melalui pemberitaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau memanggil kami kepada kepastian keselamatan, tapi juga Engkau memanggil kami untuk menjadi alat keselamatan untuk memberitakan firman-Mu. Kami rindu supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ini juga mau memberi diri untuk melayani Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.